Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, itulah. Yang kulit kata itu dihukum, kulit kata itulah menghukum. Oke. Jadi kenapa sampai Paulus menggunakan logika itu? Karena memang yang diharapkan itu bukan secara lahiriahnya, tetapi bagaimana supaya hatinya itu disunat, hatinya itu telinganya. Jadi hatinya itu bagaimana dia mencintai Allah dengan sungguh, ya. Betul-betul mengasihi sesamanya manusia, itu sunat hatinya, tidak membenci, tidak membunuh, tidak memfitnah, itu sunat yang sesungguhnya, ya. Yang kedua telinga, bagaimana Bang Suma? Coba Yeremia 9 nomor berapa tadi? 25, coba Anda baca 26-nya supaya Anda tahu itu ucapan Tuhan kepada siapa. Iya. Kepada siapa ucapan itu, Bang? Oke. Silakan Anda baca. Ayat 6, oke, 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Bani Amon, dan orang Moab. Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya, berkeliling orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bersunat hatinya. Itu yang dimaksud. Mereka yang dimaksud, Bang. Mereka yang dimaksud orang-orang Yehuda, orang-orang Moab, bukan seluruh bangsa, bukan yang datang kepada Bani Israel, yang datang diajarkan oleh Yesus. Ini tidak ada tentang pembatalan sunat, Pak. Bang Suma, di situ dibilang tidak bersunat hatinya. Itu Bang sebelum dikatakan bersunat hatinya, tidak bersunat. Coba Anda baca baik-baik, Pak. Coba Anda baca baik-baik. Orang-orang yang diam di padang gurun sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Berarti sunat kulub dan sunat hati. Itu saudara cara memahami Bible. Tidak ada bersunat bicara itu, hanya bicara tentang bersunat. Sebelumnya dikatakan bersunat dan orang-orang Israel yang tidak bersunat hati, bukan yang bersunat kulub. Yang dihukum bukan yang bersunat kulub, tapi yang tidak bersunat hati. Jadi itu ya Bang Sumaya. Jadi tentang bersunat itu sudah dijawab ya. Jadi mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Kan saya sudah bilang Bang Suma, Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi memang sudah semuanya digenapi. Makanya Efesus 2 ayat 15 Bang, kata Yesus, Bang, di dalam Matius yang Anda maksud tadi digenapi, apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Malah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa kata Yesus di dalam Matius 23? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang dikatakan oleh mereka, tapi jangan kamu ikuti perkataan mereka, perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan tentang hukum-hukum, tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Sedangkan kalau Anda melihat dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya mengajarkan sunat perbuatan kan, sunat kulub kan. Kata Tuhan, terkutuk orang yang tidak menjalankan sunat dengan perbuatan. Oke. Bang Suma, kita lihat dulu biar kita jangan disesatkan dengan secara lahiriah ya, jasmani ya. Jadi coba kita lihat di Yohanes 7. Sunat hati itu apa, Pak? Tunggu. Sunat hati itu apa? Ya kita harus tinggalkan semua kebencian dalam hatinya kita, tidak boleh menyimpan. Bukan kan gitu. Sunat hati itu, Ulangan 10, sunat hati itu tunduk, berserah diri, bertekun, menjalankan perintah Tuhan. Dan itu perintah Tuhannya sunat kulub atau jangan sunat kulub? Perintah Tuhan itu satu, Bang Suma. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi sesama? Sabar. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi orang kalau Anda mengajak orang untuk ingkar kepada perintah Tuhan? Oke, kita jangan pelintir ya. Oke, kita lihat ayat saja. Silakan. Antara yang Anda ingin bawa. Saya senang karena diskusinya lebih enak, enteng gitu. Ya, silakan. Data mana yang Anda ingin sajikan tentang apa ini? Bang Suma kalau bisa baca tolong dibacalah karena saya nanti mata saya kurang bagus soal pandangan. Silakan. Yohanes 7 ayat berapa ya? Ayat 22 kalau tidak salah. Coba dibuka dulu. Nanti terus ke data 28 29 Bang ya.
Boleh Bang. Bang semua kuasa ayat itu. Silakan Anda baca. Yohanes 7-nya silakan. Oke, Yohanes 7 Yohanes 7 silakan. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Iya, terus sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari Abraham. Iya, dari nenek moyang kita kan. Dan kamu bersunat orang pada hari Sabat. Terus kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Ya, ini kepada Yesus. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Itu Yesus yang bilang loh. Iya, terus? Yesus yang bilang Bang semua. Terus apa yang salah lagi kalau Yesus sudah sampaikan begitu? Yesus hari Sabat apa yang dilakukan? Menyunatkan atau melarang bersunat? Dia menyembuhkan, menyunat juga. Ya, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Iya, terus? Terus Yesus sampaikan begitu. Musa menetapkan supaya kamu bersunat, tapi sebenarnya tidak demikian, kan begitu? Kan jelas di situ kan? Perintah sunat itu kan hukumnya wajib, Pak. Siapa yang membatalkan? Bagaimana? Kan perintahnya wajib sunat itu. Siapa yang membatalkan? Bang semua baca baik-baiklah. Sebelumnya itu bukan perintah Musa, tapi itu memang dari nenek moyang. Ya? Iya, itu perintahnya memang. Itu perjanjian kekal. Baca Yohanes 17, Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Perjanjian kekalku adalah bersunat kulub. Itu perjanjian kekal. Dan di data nomor 14-nya, orang yang tidak bersunat, bunuhlah. Makanya saudara, syukran, Masya Allah. Makanya kalau Anda melihat di dalam Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9. Apa kata Tuhan di sana? Segala dosa-dosamu yang pernah kamu lakukan, wahai Israel, telah menyakiti hatiku. Tetapi ada satu kesalahanmu yang tidak akan pernah aku lupakan. Nomor 9-nya, yaitu memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak sunat kulub tidak boleh masuk ke dalam kota kudus, kota suci Yerusalem. Jadi bagaimana Bang? Saya minta pertanggungjawaban saudara, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, dengan perintah ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan sunat. Oke, jadi ini sudah lama, berapa? Sudah 30 menit. Saya minta perintah Yesusnya. Kalau bicara kalau perintah Yesus tidak ada, Bang Suma. Tidak ada. Lalu Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat itu dari mana? Ya dari Roh Kudus lah, makanya tanyanya saja Roh Kudus kan begitu. Roh Kudus itulah yang berarti yang datang Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus tapi Roh Kudus. Yesus anak Allah yang Roh Kudus atau Yesus yang mana ini? Yang mana yang betul? Yesus atau Roh Kudus nih yang datang? Cuma Yesus itu telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita dan sekarang ini sampai selamanya. Iya. Nah, tetapi Roh Kudus itu ketika dia datang, Yohanes 16 nomor 12, nomor 13, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan itu yang disampaikan. Sekarang, mana perintah Tuhannya untuk menghentikan wajibnya perjanjian kekal berupa sunat? Di mana tertulis? Kalau kita mau bicara tentang sunat, mau baca Roma lagi, nanti Bang Suma alergi lagi soal bukan Roma. Alergi Bang, ini masalah Paulusnya Bang. Kalau itu perintah dari Roh Kudus atau perintah dari Yesus, mana dalilnya? Kan dikatakan dalam Matius, dengarkan. Ketika ada orang keluar dari kubur dan Anda katakan itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, sampai kiamat. Nah, sekarang pertanyaan saya.
Kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus anak Maria, tentu ada perintah dari Yesus anak Maria dong untuk jangan bersunat. Kenapa? Baca Yohanes 17 nomor 8, Pak. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang dia katakan segala firman. Nah, mana di antara segala firman dari A sampai Z yang Yesus sampaikan yang melarang bersunat? Karena segala firman telah dia sampaikan, gak ada lagi yang lain. Sedangkan Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Kalau silakan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk harus bersunat, ya. Bersunat secara ini ya, secara jasmani. Jangan bersunat, Pak. Dia perintahkan jangan bersunat. Dari mana ilmunya? Bang Suma. Silakan. Baik, dipahami. Itu kita lihat saja tentang ajaran Yesus lah, biar kita mengerti ya, mengerti tentang apakah ngerti lagi. Ya. Iya. Iya, Bang Suma. Jadi kita itu sudah diajarkan Tuhan untuk menggantikan semuanya itu dengan makan dan makan roti dan mencawan di darah Kristus. Ini akan memperparah keadaan kalau Anda merembet kemana-mana. Yesus mengatakan di Lukas 16:17, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Langit dan bumi belum lenyap, Bang. Jadi saudara Macu, mungkin saudara kelelahan, barangkali mau istirahat dulu. Karena saya sudah minta kurang lebih 30 menit perintah Yesus untuk jangan bersunat Anda tidak tunjukkan. Mungkin abang mau istirahat, bisa kita lanjut sebentar malam atau besok gitu. Abang istirahat dulu ya. Karena jaringan abang juga putus-putus di sini. Bikin kuping saya sakit, Bang. Saya juga kebetulan ini. Halo? Iya. Halo? Siap, Bang. Itu jaringan Anda nggak bagus. Roh Kudus lagi ngamuk. Roh Kudusnya nggak terima, Bang. Roh yang Anda katakan kudus itu nggak terima, Bangku. Mungkin Abang mau istirahat dulu, mungkin sudah 30 menit. Bukan masalah istirahat. Karena gini, Bang, kalau kita berbicara tentang yang lahiriah, sementara yang sebenarnya yang utama itu kita tidak bahas, sia-sia diskusi kita ini. Karena yang berhubungan dengan yang lahiriah itu, yang memang tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen, karena oleh Kristen. Yesus itu oleh Kristen. Itu orang Kristen. Yang saya pertanyakan tentang Yesus anak Maria. Kan saya katakan Yesus Anda dengan Yesusnya Yahudi itu berbeda. Yesusnya Romawi dan Yesusnya orang Yahudi itu berbeda. Yesusnya Yahudi tidak menghentikan perintah sunat. Sedangkan Yesusnya Romawi yang datang kepada Paulus menghentikan sunat. Nah, kalau Anda ingin membuktikan bahwa Yesus yang datang kepada Romawi itu adalah Yesus yang datang kepada Yahudi, tolong tunjukkan di mana Yesus Yahudi mengajarkan menghentikan perintah sunat Elohim. Di mana itu Yesus pernah larang? Jadi kalau kita mau bicara begitu, kita lihat dulu siapa sih Yesus ini, ya, sampai dia bisa kita sembah dia, gitu kan? Supaya kita tahu bahwa benar-benar bahwa yang kita sembah Paulus ajarkan semuanya ini adalah mengajarkan tentang tiga pribadi yang jadi satu itu. Jadi jangan kita... Di mana Yesus mengajarkan tentang tiga pribadi yang satu? Ya kan tadi sudah dijelaskan kan tiga pribadi itu, Bang. Jadi Tuhan Yesus bagaimana, Bang Suma? Di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu sehakikat dengan Bapa? Di mana? Oke, kata Yesus ya. Ya, ingat ya, mengenai sunat Anda belum bisa buktikan. Ya, sekarang ucapan Yesus yang mengatakan bahwa dia sehakikat dengan Bapa itu di mana? Oke ya. Iya. Oke. Kita buka di Yohanes 16 ayat 46. Oke, silakan. Yohanes 16 ayat 27 sampai 28 lah. Silakan. Oke, saya baca dulu Bang Suma biar Bang Suma tahu bahwa perkataan Yesus ya. Yohanes. Aduh, Bang Suma luar biasa. Bang Suma ini kuasai benar ayat Alkitab, Bang Suma ya. Belajarnya banyak, Bang Suma. Iya, Bang. Yohanes luar biasa. Silakan. Cuma benar-benar paham. Oke, 16 ayat
Oke, 16 ayat 27, 16 ayat 27 sampai 28 kalau tidak salah ya. Silakan. Oke. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku, ya. Terus dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, gitulah. Itu kata Yesus. Jadi, yang saya tanya sehakikatnya mana? Ya. Yang saya tanya mana pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa? Oke, tunggu saya lihat dulu ya, Bang Sumaya, biar kita bisa tahu Yesus menyatakan dirinya. Oke. Ya. Oke, tapi kalau kita bicara tentang Yohanes nanti Bang Suma ini lagi nggak percaya lagi Yohanes. Ya, silakan aja Bang, silakan aja. Ini kan berbicara mengenai sehakikat. Ya. Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sehakikat dengan Bapaknya. Iya, tapi kan waktu Yesus terangkat ke surga kan dia bilang pergilah jadikan seluruh bangsa, baptislah mereka. Ada 3 yang disebut. Itu yang tadi yang di Markus 16 itu sama seperti yang Matius 28 itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Nah, kalau itu adalah Yesus asli berarti ada perintahnya meninggalkan sunat. Mana perintahnya? Enggak ada. Makanya aku bilang abang lebih baik istirahat dulu abang. Jadi bukan, kalau bicara tentang Roh Kudus kan itu kan perintah Yesus. Yang Yesus yang meminta Roh Kudus untuk turun ke dunia, yang dia minta keluar dari Bapaknya, gitu. Berarti yang datang setelah Yesus Roh Kudus atau Yesus? Setelah Yesus Roh Kudus. Roh Kudus kan? Nah, Paulus bertemu dengan siapa di Damsik? Paulus bertemu dengan siapa? Iya. Jadi kalau Roh Kudus itu dia datang ke dalam Allah batinnya manusia. Dia yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa, Bang? Bagaimana, Bang? Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Yesus atau Roh Kudus? Ya Yesus dalam kemuliaannya. Katanya dia minta supaya Bapak mendatangkan Roh Kudus. Kok Yesus yang datang? Iya. Mana yang betul? Bang Suma, karena memang Paulus itu dipilih khusus untuk menyatakan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran tentang siapa? Bersaksi. Karena Paulus. Kenapa? Paulus diutus untuk menyampaikan kebenaran. Karena sudah banyak, karena di situ sudah sampaikan bahwa sudah banyak orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran Allah. Makanya Paulus melarang bersunat itu menyimpang nggak, Bang? Gimana, Bang? Melarang bersunat kulub itu menyimpang nggak dari perintah Tuhan? Ya tidaklah. Tidak. Mana? Siapa yang membatalkan? Siapa yang membatalkan itu? Bapa, Elohim, Yesus, Kristus, anak Maria, atau siapa yang membatalkan? Iya. Jadi makanya tadi saya bilang itu, dengan kedatangan Yesus Kristus itu, semua kutuk telah dilakukan di kayu salib. Semua yang berhubungan dengan seremonial hukum Yahudi sebelumnya telah diselesaikan di atas kayu salib. Itu kata Paulus. Hukum yang datang itu adalah hukum Kristus. Karena apa? Itu kata Paulus. Bukan kata Paulus. Itu memang. Lalu kata siapa? Kata siapa? Kata siapa, Bang? Bang Suma. Makanya Bang Suma kalau baca benar tentang siapa Yesus itu, kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Jadi kematian itu dia adalah Allah. Kalau bukan dia serahkan nyawanya, tidak mungkin dia bisa mati. Yang kedua, berarti dia harus bunuh diri, Abang. Dia harus bunuh diri berarti. Bukan bunuh diri. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Betul. Berarti dia harus bunuh diri baru bisa mati. Kata bunuh diri itu tidak cocok untuk Yesus, ya. Tapi dia nggak cocok, tapi dalilnya Anda memaknainya tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku sendiri. Memang satu orang. Berarti dia harus nombak diri sendiri dong. Kalau orang yang nombak dia berarti dia dibunuh. Kalau orang yang gantung dia berarti dia dibunuh. Dia harus bunuh dirinya sendiri baru bisa mati. Itu yang tertera di dalam kitab Saudara Yohanes 10 nomor 17-18, abangku. Betul abang berarti Yesus tidak mempan dengan salib. Yesus tidak mempan dengan racun. Yesus tidak mempan dengan pedang. Dia harus bunuh diri baru dia bisa mati. Bukan begitu, Bang. Lalu bagaimana?
Lalu bagaimana? Makanya saya bilang tadi, kalau Bang Suma tidak dituntun oleh Roh Kudus, Bang Suma nggak akan paham. Roh Kudus lagi. Roh Kudus, Bang Suma. Roh Kudus. Bang Suma ini bisa nangkap apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kalau Bang Suma itu mau merendahkan diri, mau undang Roh Kudus, oke lah, beta mau cari tahu apakah benar Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran atau tidak, yang bisa menyatakan bahwa siapa Yesus Kristus ini, siapa Allah. Abang, kalau Roh Kudus itu sudah pasti roh benar. Cuman yang datang kepada Anda ini, itu roh apa? Roh Kudus lah, Bang. Iya, pengakuan Anda Roh Kudus, tapi praktiknya di lapangan kok bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bersunat, Anda diperintahkan jangan bersunat. Sedangkan Roh Kudus itu tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan. Roh Kudus itu jangan-jangan yang datang roh haye, Bang. Oke, Saudara Macu, mungkin kita istirahat dulu, Bang. Biar saya jelaskan dulu tentang siapa Roh Kudus itu, biar Bang Suma agak sedikit mengerti tentang kenapa itu. Aduh, saya lagi yang mau diajarkan. Alamak. Iya, saya ajarkan Bang Suma. Iya. Paham. Jadi Bang Suma. Iya. Oke, ya. Jadi gini, kalau Paulus itu ya, dia mengajarkannya menyimpang, itu kita bisa tahu. Kalau Paulus buktinya dia melarang bersunat itu perintah dari mana? Itu sudah penyimpangan, Bang. Itu sudah menyimpang. Melarang bersunat itu sudah penyimpangan. Makanya saya tanya, siapa yang memerintahkan Paulus untuk tidak bersunat? Itu penyimpangan. Tunggu, makanya saya jelaskan dulu, Bang Suma. Yang disebut dengan ajaran yang salah dan Paulus itu palsu atau bukan, apakah dia ketemu Yesus itu Yesus yang benar atau tidak? Dari ajarannya, Paulus itu tetap mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua ini percaya. Kenapa? Karena setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itulah adalah kebenaran Allah. Yang datang dari Allah itulah kebenaran. Nah, coba kita lihat ya. Itu kalau tidak salah ada di Matius juga ya, Matius 23 ayat 13. Celakalah sunat aja Anda nggak bisa buktikan, Bang. Apalagi pindah yang lain. Tadi kan sudah jelaskan, Bang Suma. Jadi kalau di mana Anda menjelaskan siapa yang memerintahkan Paulus untuk membatalkan sunat? Itu loh pertanyaannya. Sunat itu kalau kita beda-beda pemahaman soal sunat ya. Kalau sunat jangan dengan saya, Bang. Jangan dengan saya, dengan Yesus. Yesus anak Maria. Yesus di dalam Lukas 2 nomor 21 22 dia disunat pada hari ke-8. Tuhan Anda saja tunduk kepada aturan Tuhannya. Paulus mengajarkan untuk meninggalkan aturan Tuhan tersebut. Pertanyaan saya, Paulus dapat ilmu dari mana? Jadi Bang Suma, hukum saat itu adalah hukum Yahudi, dan memang kalau tidak dilakukan hal itu, maka dia akan ditolak. Jadi memang Yesus untuk bagaimana, Bang Suma? Pertanyaan saya sederhana, Bang. Paulus menerima ajaran jangan bersunat itu dari mana? Ya dari Roh Kudus lah. Karena kalau dia tidak di mana Roh Kudus mengajarkan bertentangan? Di mana? Bang Suma, ajaran Roh Kudus itu hanya satu. Ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah kebenaran. Itu bukan ajaran Roh Kudus, Pak. Bang, jangan nipu. Itu tertulis dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Itu bukan Roh Kudus, itu surat Paulus. Alamak, mulai ngaco kawan kita ini. Mulai ngaco. Abang istirahat dulu, Bang. Abang istirahat dulu lah. Abang kelihatannya kelelahan. Istirahat aja dulu, Bang. Bukan masalah kelelahan, Bang. Mungkin kita salah sedikit, belum sepaham ya. Tapi tidak paham karena Anda membantah dalil, abangku. Anda membantah ajaran Yesus. Ketika saya minta Anda mempertanggungjawabkan ajaran Paulus, ternyata Anda nggak sanggup, saudara. Jadi begini, kalau Paulus itu kan mengajarkan tentang kita ini menjadi warga kerjaan surga, anak-anak. Itu lagi obat kuping. Bagaimana mau masuk surga orang-orang yang tidak bersunat, Abang? Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem baru. Oke, ini beda, Bang. Kita baca Yohanes ya, Bang Suma. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Supaya bisa tahu. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Silakan. Apakah benar kita harus bersunat baru masuk surga? Begitulah. Silakan. Ya, jadi Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 ya. Oke. Silakan. Percakapan Nikodemus ya. Yohanes 1 itu bukan ucapan Yesus, Bang. Loh, ini nanti pelita lagi. Ya, itu bukan ucapan Yesus.
Kan yang kita minta ucapan Yesus, kan yang berkata di dalam Matius 28 nomor 20 itu katanya Yesus, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Kok jadinya ke penulis Wahyu? Ayo konsisten dong Bang. Kan yang kita minta ini ajaran Yesus. Ya. Kita baca Filipi saja lah biar Filipi itu Paulus abangku. Ya itu loh. Semua yang berhubungan dengan Paulus, abang ini alergi, itu yang sulit. Sekarang yang keluar dari kubur Bang, yang keluar dari kubur ini Paulus atau Yesus? Kubur yang mana? Itu yang kepada aku telah diberi kuasa, itu Paulus atau Yesus? Ya Yesus lah. Nah, berarti Yesusnya yang harus dideteksi, bukan ucapan-ucapan Paulus. Di mana ucapan Yesus mengatakan jangan kau bersunat? Kalau kamu bersunat, aku tidak berguna bagimu. Yesus ajarkan itu di mana? Anda mengatakan yang datang kepada Paulus Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 abang, nomor 13, ketika Roh Kudus itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya, dan apa yang dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diterimanya dari Bapa, itulah yang disampaikan. Nah, mana pernah Bapa mengatakan jangan kau bersunat kulub? Ada enggak? Ya. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan itu, Yesus juga tidak mengajarkan itu. Satu-satunya kandidat Bang adalah yang mengajarkan membantah firman Tuhan adalah Sibilisis, yang selalu kemudian berpura-pura menjadi malaikat terang. Sibilisis datang kepada Paulus mengatasnamakan Yesus Kristus untuk menjual nama Yesus agar menyesatkan banyak orang. Itu kesimpulannya. Ya. Segera sudah cukup, saudara. Saya jelaskan dulu ya, silakan. Jelaskan jadi, lagi tentang sunat Bang Sunat. Di Kristen juga tidak pernah melarang orang untuk tidak bersunat. Silahkan. Tetapi perintahnya aja Bang, abang-abang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jangan anggap sepele itu abangku. Yesus tidak berguna bagi orang Kristen kalau mereka sunat nonotnya. Pertanyaannya, sebegitu parahkah Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun untuk membantah firman Tuhan? Karena begini Bang, kenapa Paulus mengatakan itu? Karena tadi kan kita buka di ayat tentang bersunat semua kan Bang Suma kan tolak, karena itu kata Paulus. Paulus pakai dalilnya karena orang-orang yang bersunat itu tidak bersunat hati dan telinga, tetapi lebih banyak bersunat kulit katanya, dan itulah di mana itu tertulis? Jangan Anda ngarang-ngarang. Enggak ada seperti itu. Silakan. Tadi kan sudah di Musa kan, Musa sunat hati dan telinga kan Bang Suma? Iya, betul. Tetapi tidak ada kemudian membahas tentang sunat kulubnya di sana. Artinya apa? Yang disebut sunat hati itu Ulangan 10 nomor 6 dan seterusnya. Itu bercerita tentang ketundukan seseorang itu kepada perintah Tuhan. Kalau ada orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, berarti hatinya sombong, tidak sunat hati itu namanya. Begitu saudara. Jadi saya kira udah cukup abangku, masih ada waktu sebentar malam. Oke Bang Suma, bolehlah. Iya, ya silakan. Boleh pamit dulu sama teman-teman kita yang ada di sini. Silakan. Kita pamit dulu ya. Selamat. Ya, makasih saudara Macu, hebat. Anda luar biasa berdiskusi dengan tenang. Baik. Makasih. Ya, sampai ketemu Bang Suma. Makasih. Baik, saudara. Nah, silakan. Josafat. Halo, Selamat pagi. Selamat siang saudaraku. Shalom. Ya, selamat siang, diselamatkan. Gimana kabarnya? Oke, puji Tuhan, saudaraku. Tuhannya siapa yang hendak kita puji ini? Tuhan Maha Esa, Allah Bapa di surga. Mantap, berarti bukan Yesus ya? Ya, Yesus kan Tuhan juga, saudara. Di mana Yesus Tuhan? Pak Rosrum aja dari Katolik tahu bahwa Yesus bukan Tuhan ya, Pak Rosrum ya? Yesus manusia memang. Dasarnya Yesus memang manusia, tapi dia kan firman-Nya Tuhan yang berasal dari Tuhan gitu. Nah, sekarang pantas dan cocokkah gelar ketuhanan disandingkan dinisbatkan kepada manusia, makhluk? Pantas apa enggak? Yesus kan nisbat itu apa ya? Maaf. Disematkan, diberikan, dicantumkan, digelarkan, dinobatkan gitu loh. Pantas enggak? Ya, Yesus kan bukan sembarang manusia, Bunda, saudaraku. Iya, dia manusia apa kok kayak gitu?
dia itu adalah ya memang dia utusan yang menjelma menjadi manusia. Dia kan firman-Nya Allah dari Bapa di surga. Nah, di dalam diri dia memang seperti manusia biasa, dia makan, kita makan, begitu loh. Tetapi di dalam diri dia memiliki keilahian, begitu saudaraku. Bang Josafat bisa nggak jangan di depan kipas ya kalau nggak salah ya. Suara anginnya kencang kali bang. Jadi begini bang. Baik, oke. Gimana Bunda? Jadi begini bang. Yesus itu berasal dari firman, benar? Benar. Yang berfirman itu adalah Tuhan. Iya. Sifat-sifat Tuhan itu salah satunya adalah berfirman. Betul? Terus Bunda, betul, lanjutkan saja. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi Manusia. betul. Pak Josafat aminin? Amini, dan juga saya amini di Yohanes 1 bahwasannya ya firman itu adalah Allah sendiri, begitu. Firman itu adalah Allah. Maksudnya di situ Iya. yang berfirman itu adalah Allah. Oke. Begini, Di dalam Bunda, kejadian, sebelum kita sebentar dulu Bang Gimana? Josafat, biar kita masuk. Oke, Biar oke. kita masuk. Oke. Di dalam kejadian 1, nomor 2, 3, 4, ketika Tuhan juga berfirman, jadilah terang. Apakah terang itu jadi? jadi, tentu jadi. Ketika Yohanes 1 nomor 14, Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Apakah manusia itu jadi? Jadi, Jadi apa bedanya firman yang telah menjadi manusia dengan firman yang telah menjadi terang? bedanya begini Bunda. Dia pertama sudah dikatakan dengan jelas bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di situ sudah digaris Siapa yang bawahi. mengatakan dan itu, Bang? Gimana? Yang mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri siapa? Ya di ayat itu kan mengatakan seperti itu Bunda. Iya, yang mengatakan itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan perkataan itu Allah. bersama-sama dengan Theos. Allah. Yes. Allah. Nah, Theos, jangan Allah. Oke, lanjut. Nanti malu lah bang. Ya. Oke, Firman lanjut. itu, perkataan itu adalah Theos. Betul? Allah. Theos. Dah. Bunda, Jangan Allah itu bantah. sudah ada sejak zaman jamat Jangan bang, kelima. Bang Rosrum aja tahu. Kata Allah itu berasal dari mana itu Bang Rosrum tahu. Dia dari kekatolikan itu. Iya, itu Nah, berasal jadi dari kalau Arab. abang mengatakan, memang. lah bang, kita Tapi- berikan ke original, mana di situ kata Allah bang? Oke, begini Bunda. Arab itu kan bukannya tanah umat Muslim, tapi di situ bahwasannya kata Allah itu dipakai untuk mengarah ke Tuhan kan. Sama halnya Siapa yang dengan bilang, bang? Abang referensinya Itu- dari mana bang? itu cuma perbedaan bahasa aja Bunda. Sekarang Begitu, begini, saudara. oke, saya terima. Sekarang begini, Mhm. kami menyebutnya Allah, itu Latinnya, betul kan? Tulisannya alif Betul. lam lam ha. Nah, bahasa Indonesia Iya. Allah. Nah, sekarang coba abang, saya sebut bahasa Inggris one, tulisannya one, artinya apa bang? Bahasa Inggrisnya Satu, tulisannya School, SCHOOL. Kalau dilatinkan, kita baca bahasa Latinnya apa bang? School Bunda. School. Oke, school ya. Nah, artinya sekolah, benar ya? Iya Nah. benar. Tulisan alif lam lam ha, bahasa Latinnya apa bang? Gimana Bunda? Tulisan alif lam lam ha, bahasa Latinnya apa bang? Begini Bunda, saya kalau bahasa ini kurang-kurang mengerti Bunda. Yang penting itu kan sebuah Nah, kita buka ya bang. begitu. Kita buka. Sama halnya begini Bunda. Bunda Sebentar sebentar. dulu Sama bang, halnya kita nanti begini. jadi lari nih. Penggunaan Oke, kata oke, Allah ini oke. jadi lari bang. Sebentar bang. Allah menurut KBBI. Saya buka. Menurut KBBI, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang maha esa. Yang disembah oleh orang yang beriman. Bahasa Arab.
Ini nama Tuhan untuk umat muslim. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sekarang penulisan bahasa Arab kata Allah ini adalah alif lam lam ha. Bukan ilah. Oh begitu. Kalau itu kurang ngerti sih Bunda. Cuman Kalau abang tidak mengerti Bang, di dalam Yohanes 1, sebentar Bang. Kita buka Yohanes 1 ya, biar enak Bang. Yohanes 1 nomor 1 ini, saya buka ininya Bang ya. Oke, saya tunjukkan datanya. Oke, kenapa saya ngotot menggunakan kata theos? Kalian kan menggunakan bahasa Yunani Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, Allah di sini merujuk kepada siapa Bang? Kepada theos Bang. Sementara kata Allah itu tulisannya alif lam lam ha, bahasa Latinnya adalah Allah, Indonesianya Allah. Nah, sementara Yunani itu theos Bang. Bukan Allah. Iya Bunda, begini Bunda, memang bahasa Yunaninya theos kan. Sama halnya begini saya katakan tadi Bunda, kalau bahasa itu kan tergantung daerahnya, sama seperti mungkin ya bagi tidak Bang, enggak begini Bang, Bunda, Bang, sebentar Bunda. Bang, jangan sebentar, gitu, Bunda. jangan Abang, sebentar dulu Bang, jangan Abang bilang tergantung daerah. Begini Bunda, Di mana? Begini, sebentar dulu Bang, Abang dengarkan, karena Abang narasi Abang katanya tergantung daerah Bang. Abang ke mancanegara manapun, keliling dunia Bang, ketika Abang menyebut nama Allah, orang itu tahu itu adalah nama sesembahan umat muslim. Sekarang kita lihat ini ya Bang ya, sebentar. Saya buka ini contoh ya, satu contoh. Ya, Bible terjemahan KJV. Di dalam Yohanes 13 nomor 3. Kita lihat Bang. KJV mengatakan itu apa? Sebentar Bang. Iya, Jangan Abang bilang tergantung daerah Bang. Sebentar Bang. Iya, saya kan Sebentar saya dulu begini, Bang. Bunda. Sabarlah dulu. Aduh. Mute lah dulu Bang. Kita di sini kan pakai data Bang. Saya dari tadi pakai data. Saya minta data sama Abang. Abang nggak bisa nunjukkan. Sedikit dulu Ustadz Alif ya. Di Yohanes 13 nomor 13, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau KJV Abang bilang tergantung daerah. Nah, sekarang begini Bang. Apakah orang KJV, orang Inggris sana memakai kata Allah? Nah, kita lihat. Because Jesus knew that the Father ini mengucapkan kepada Bapa, sang Bapa. Nah, had handed all things over to him. And that the head come from dari mana? From God. No Allah, but God. And was going back to God. Nah Allah, Bapa mereka sebut Father, Jesus, Allah mereka sebut God. Kenapa KJV tidak mau memakai kata Allah? Karena mereka tahu kata Allah ini, nama Allah ini adalah nama sesembahan umat muslim. Dimanapun Abang pergi, ke Eropa manapun, ke kutub utara sekalipun, ketika Abang menyebutkan nama Allah, mereka tahu itu adalah nama sesembahan umat muslim. Itu proper name, bukan generik. Nah, sementara KJV saja tidak ada menggunakan kata Allah. Hanya Indonesia. Saya sudah tunjukkan kepada Abang tadi. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, di sana tidak dikatakan Allah, tetapi theos. Sejak kapan theos itu artinya Bunda. Allah, Bang? Oke. Pakai data, Bang. Udah boleh ngomong Bunda. Iya, pakai data, Bang. Bata saya pakai data. Kalau hanya modal narasi saja, saya tidak mau. Begini Saya Bunda. sapa dulu Ustadz saya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Begini Bunda, Ustadz Alif. Bunda, saya boleh ngomong Bunda. Ya. Begini Bunda. Tadi kan saya bilang Allah itu kan memang bahasa Arab, kan merujuk kepada Tuhan. Nah, itu sama dengannya sama dengan ke daerah orang tersebut Bunda. Contohnya orang Arab mengatakan Tuhannya ya Allah gitu kan. Nah, kami mungkin orang Batak mengarah Tuhan kami sebut bukan Allah dan bukan juga God, tetapi Debata. Gitu loh Bunda. Debata itu bukan Allah, Debata itu Tuhan. Iya. Nah, Allah, Bang, Allah Bang, itu bukan Bunda, Bang, Allah Bunda, itu bukan Allah gelar, itu kan- Bang, itu nama. Bunda, Allah itu kan merujuk kepada Tuhan kan. Bang, Allah itu nama. Tuhan baru gelar. Oke. Pahami Ya. dulu. Kita jangan ke Oke. situ. Kita ayo kita kaji yang tadi aja. Oke.
Nah, yang tadi itu dari mana? Sudah sampai mana? Itulah kalau Pak. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman, perkataan bersama-sama dengan Theos. Perkataan itu adalah Theos. Nah, perkataan Theos itu, ketika Theos berfirman, telah menjadi manusia. Apa bedanya? Aduh, Denkonia, aduh. Kenapa dinaikkan kolonois apa dia nih? Nah, di dalam Kejadian, nih ya, saya buka ya. Jadi ketika Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi, bukan menjadi firman aja, Bang. Bukan menjadi manusia aja. Sekarang kita lihat ini. Kejadian 1. Kita buka ya. Kejadian 1 apa katanya? Nah, berfirmanlah Tuhan Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, terus di sini dikatakan lagi, berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi apa bedanya firman yang menjadi manusia dengan firman yang menjadi terang, menjadi cakrawala dari mulut Elohim, dari mulut Theos? Apa bedanya, Bang? Silakan dijawab. Bang Josafat. Oke. Ya, kalau menurut saya tidak ada bedanya, Bunda, karena itu kan sama-sama ciptaan juga gitu loh. Oh, berarti Yesus ciptaan? Kan, dia kan utusan. Karena kan di situ jelas firman-Nya yang berkata gitu loh. Iya, tidak ada bedanya. Menjadi manusia. Tidak ada bedanya kan? Ketika Tuhan menjadikan terang, Tuhan menjadikan cakrawala, dan Tuhan menjadikan manusia. Tidak ada bedanya. Karena yang dijadikan ini adalah ciptaan. Bedanya, makhluk hidup, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, diberikan roh. Makanya dikatakan roh itu adalah ciptaan. Bukan roh itu adalah Tuhan. Kalau Bang Josafat mengatakan roh itu Bapak itu adalah roh, apa bedanya dengan Sibilis? Bukankah Sibilis itu adalah roh juga? Bukankah malaikat itu adalah roh? Apa bedanya, Bang? Makanya di dalam Islam roh itu adalah ciptaan. Sibilis ciptaan, malaikat ciptaan. Semua di muka bumi ini, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Makanya dikatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah manusia. Tidak ada bedanya penciptaan itu. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, seperti itu juga Allah menciptakan Nabi Isa atau Yesus. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Silakan Bang Josafat. Disapa dulu si Vino. Ya, silakan. Izin teman-teman dikencangkan juga tap-tap layarnya ya. Bang Vino, Kristen atau Muslim, Bang Vino? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Bang Vino, agamanya apa? Yang kawan-kawan Muslim jangan dulu naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby dulu. Dibawa. Oke, lanjut itu. Yang Kristen yang naik. Yang Muslim jangan naik. Ustadz Talif, nggak monitor? Masih teleponan. Itu Nora lanjut aja dulu. Masih teleponan dulu. Silakan Josafat. Oke Bunda, ya menurut saya dengan iman kepercayaan saya ya firman itu ya Allah sendiri gitu loh. Oke. Sekarang kita larikan. Kalau memang menurut keimanan Bang Josafat, saya sudah tidak bisa berbicara lagi, Bang. Karena kita di sini jangan membicarakan tentang keimanan. Susah, Bang. Sekalipun Abang mengimani. Karena begini, Bunda. Itu dulu botol saus ini, Bang. Oke. Sebagai Tuhan Abang, itu tidak masalah, Bang. Ya. Karena begini, Allah yang Maha Kuasa itu kan, Bapa di surga kan dia kan Maha Kuasa. Nah, dengan karena dia Maha Kuasa ya dia bisa menjadi apapun, Bunda, gitu loh. Oke. Sekarang ini ya, kita kaji yang ini ya. Allah Maha Kuasa, dengan kekuasaannya dia bisa menjadi apa saja. Kalau nanti saya katakan menjadi kotoran boleh nggak sih? Pasti nggak. Pasti nggak. Nah, sekarang begini. Yesus adalah inkarnasi dari Theos yang menjadi manusia, betul? Betul. Oke, saya terima. Sekarang gelar Tuhan diberikan kepada Yesus yang hakikatnya adalah manusia.
Betul? Iya Bunda. Iya. Ya. Yang mati di kayu salib ini manusia atau Tuhan? Manusia. Karena dia sudah ke bumi dan menjadi manusia. Sempurna Oke. dengan kita. Manusia, dia punya tangan. Oke, kita punya gelar tangan, manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang diberi nama Yesus, gelarnya itu apa? Gimana Bunda? Manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang bernama Yesus memiliki gelar apa? Manusia. Gelarnya apa, Bang? Ya di situ kan gelarnya anak-anak Allah, Bunda. Anak Allah itu apakah Allah? Anak Allah itu apakah Allah, Bang Josafat? Kalau secara hakikat keturunan tentunya tidak, Bunda. Jadi Yesus ini gelarnya apa, Bang? Woi, Bang Josafat? Iya, monitor Bunda. Ya, Yesus, anak manusia ini yang dilahirkan Bunda Maria, memiliki gelar apa yang diberikan oleh umat Kristen? Mesias. Mesias dengan Tuhan sama? Mesias kan merujuk kepada namanya, Bunda. Apa arti Mesias, Bang? woi. Mesias itu adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Tuh, Mesias. Apakah Mesias itu sama dengan Tuhan, Bang Josafat? Definisi Mesias itu sama juga dengan definisi Tuhan. Tuhan adalah sesembahan, Mesias adalah sesembahan. Apakah sama, Bang? Sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Mesias, ya saya akui. Betul. Dalam bahasa Aramaik, Mesias artinya yang diurapi. Bahasa Yunani, Kristos. Bahasa Arabnya, Al-Masih. Nah, apakah Mesias itu sama artinya dengan Tuhan? Enggak. Enggak, oke. Jadi, umat Kristen memberikan gelar kepada Yesus adalah A. Kristos, B. Tuhan. Kayak Bang Handi pula aku ya. A. Kristos, B. Tuhan. Kristus, tante. Gimana, Bang? Bang? Josafat dulu yang baru masuk gue. Oke, kita sapa dulu. Jadi, teman-teman Muslim jangan kirim permintaan ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini Bang, siapa duluan naik? Bang Ridon, Kristen atau Muslim, Bang Ridon? Bang Ridon, Kristen atau Muslim? Dibuka mikrofonnya, Bang. Bang Ridon. Kristen Bang. Woi! Ngomonglah kau, Kristen atau Muslim? Udah ngomong nanya lagi. Besarin suara kau. Ah. Kristen ya? Bang Reje ini Kristen atau Muslim, Bang Reje? Bang Reje. Bang Reje. Ya, saya turunkan. Ina Kristen atau Muslim? Di mute dulu Bang Ridon. Dari Bang Ridon di mute dulu Bang. Bising kali tempatnya. Ina Kristen atau Muslim? Ki bojomu iki, Bang. Woi, cangkrik. Masa adil? Adil mau ayu ngene. Woi. Adil ketemu gede. Wah, ini orang-orang ini. Bang Josafat silakan. Lagi panas saya ini. Jangan macam-macam alitnya ya. Jangan menghujat-menghujat kalian di bawah. Aku gas kalian semua. Herlambang, Marnarto,
Tolong yang permintaan naik itu standby lah. Biar tahu. Narto. Sore Umi. Kristen atau Muslim, Bang Narto? Kristen. Oke, di-mute dulu Bang ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan teman-teman Kristen yang lain kirim permintaan. Yo, yang lain kirim permintaan yang Kristen. Di-mute yang berisik. Aku Kristen. Oke, Aziz Kristen. Ini yang naik Demi siapa? Dem Noel, Kristen Muslim. Kristen. Mantap. Banyak jemaat hari ini. Aziz, Kristen atau Muslim, Aziz? Kristen. Kristen ya, sabar di-mute dulu Bang Noel di-mute, Aziz di-mute. Banyak jemaat kita hari ini Pak Guru. Tunggu dulu satu-satu kalian. Ini jemaat hari ini, hari Minggu kita ini. Sekolah Minggu gratis kita. Gurunya ada 2 ya. Gurunya ada 2, ada Ustaz Alif sama itu Nora Aritonang. Kita langsung ganti tema sekolah Minggu gratis. Nggak bayar. Di sini gratis, kalian nggak bayar. Kalau di gereja kalian bayar per puluhan, di sini nggak ada. Anggap perpuluhan tidak wajib, Pak. Wajib itu. Kau ditagih kalau nggak dari mana yang wajib? Nggak wajib. Itu wajib. Masih atau enggak? Nggak itu. Jangan Bang Ajis, jangan bahas perpuluhan. Nanti kau nyungsep sendiri. Iya, kamu kasih kalian ini membahas sesuatu yang tidak esensial. Itu masalahnya. Jangan diturunkan, Bandi. Tunggu dulu, saya mau lihat dulu Pak Josafat masih bernafas. Yang lain dulu kita sapa. Ini ada Bang Krisna. Lanjut dulu, Krisna Rasirio, Kristen atau Muslim? Lanjut. Oke, berarti Bang Josafat standby. Krisna itu Kristen dia, tapi dia mau bertobat. Naikkan aja nggak apa-apa. Siapa? Si Krisna tadi. Oh, bukan, itu Krisna lain itu. Oh, Krisna lain. Oh, ya udah. Oke, kita Josafat tadi tidak menjawab ya. Sekarang ke Ajis aja deh, Ajis kayaknya lagi bersemangat untuk meruntuhkan kubu keislaman, tetapi tidak akan bisa Ajis. Ajis coba jawab pertanyaan saya. Oke, Ajis siap? Silakan. Oke, pertanyaan saya sama dengan kepada Bang Josafat. Saya minta di sini pakai data ya, biar kita edukasi kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah seorang anak manusia, diberi gelar apa oleh umat Kristen? Gelar Yesus itu di dalam Alkitab itu banyak. Tuhan, ya kan, anak manusia, apalagi Mesias, banyak. Oke, kira-kira yang tepat untuk Yesus itu apa? Semuanya tepat semua, Bu. Dia manusia. Dia manusia, tetapi apakah dia manusia membatalkan dia Tuhan? Itu dulu pertanyaannya. Oke, dia Tuhan juga. Ya. Oke, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Manusia, Bu. Manusia. Berarti nggak gelar Tuhan ya? Gelar Tuhan, gelar, Ibu. Iya. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan tidak bisa mati. Gelar mah mati, Bu. Oke. Tuhan yang memiliki gelar yang dimiliki oleh makhluk, gelar Tuhan yang dimiliki oleh makhluk, apakah pantas? Pantas. Oke. Tuhan bisa mati. Tuhan menjadi manusia. Tuhan Maha Kuasa tidak? Tuhan Maha Kuasa tidak? Saya tanya, Tuhan bisa mati? Enggak, aku tanya. Tuhan tidak bisa mati. Ya, Tuhan tidak bisa mati. Maaf tadi saya baru bisa buka mic karena tadi ditelepon dosen sebelah, katanya tolonglah jangan gratis gitu kata dia. Tapi aku bilang ya kita lagi banyak gitu. Ya, lanjut silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti tema, sekolah minggu bayar ya teman-teman ya. Nanti bayarnya di belakang layar aja, kolektenya di belakang layar. Kita nggak pernah loh dibayar, mana kita menginjili di sini yang dibayar gereja, kita nggak dibayar. Diam aja lah. Satu-satu dulu, yang cantik dia. Ini kok ngomong. Sabar. Ya, kami di gereja. Sabar, Ajis. No. Sabar. Sekarang jawab, ya. Gelar Tuhan, apakah pantas diberikan kepada makhluk? Pantas, Yesus itu kan firman Allah menjadi manusia, kenapa tidak pantas? Oke. Tuhan bisa mati?
Tuhan tidak bisa mati. Ini ayatnya, aku kasih tunjuk ya. Sebentar dulu. Tuhan tidak bisa. Oke, Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati. Ya, sebagai manusia dia mati. Yes. Oke, Yesus yang mati sebagai manusia memiliki gelar Tuhan atau tidak? Memiliki gelar Tuhan, ya memang. Ya, Tuhan bisa mati? Tidak bisa mati, tidak bisa bedakan. Sekarang begini, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto meninggal dunia. Presidennya yang mati atau manusia? Meninggal dunia. Dia seorang presiden yang mati. Sebentar, Apakah presiden yang mati? Sebentar, Ajis. Sebentar, ya. Presiden Soeharto meninggal dunia. Yang mati adalah Pak Soeharto. Jasadnya mati. Dia memiliki gelar presiden. Presidennya tidak mati. Sebentar, sabar. Ibu Gembala jelaskan. Ya. Kalian seperti suami istri saja. Sebentar dulu. Sabar. Gelar kepresidenan diberikan kepada makhluk karena makhluk itu tidak abadi, tidak kekal, tidak memiliki sifat kemahaan. Gelar Tuhan tidak bisa diberikan kepada makhluk karena Tuhan memiliki sifat kemahaan, maha kekal, ya, maha hidup, dia maha pencipta, maha mendengar. Tidak bisa diberikan kepada makhluk. Ya, kalau tidak bisa, bukan, kitab sabar, Ibu Gembala kan lagi mengajarkan. Tidak, Anda mengajar. Sabar. Alkitab mengatakan demikian kok. Mana dalam Alkitab mengatakan tidak boleh dikasih kepada makhluk? Ada ayatnya tidak? Sebentar. Kalau sebentar Anda putar-putar aja lu. Iya, nah, kalau kau mengatakan gitu. Sabar Ridon, ini kenapa gembala-gembalaku Kunarion ini pada apa ini? Aku kasih ayat. Kau panjang lebar, tak ada poinnya kau. Panjang lebar aja. Satu-satu ngomong. Poinnya Gimana begini, kalian? para Bani Kunarion, sabar. Poinnya begini, ya. Antara gubernur dengan presiden itu sama-sama sebagai seorang penguasa, memiliki gelar penguasa. Presiden berkuasa untuk negara, gubernur berkuasa untuk provinsi. Nah, sekarang kenapa mereka diberikan gelar kepada makhluk? Karena makhluk ini tidak memiliki sifat kemahaan. Gelar yang mereka miliki ini adalah gelar terbatas. Apakah presiden bisa memimpin dunia? Tidak. Apakah gubernur bisa memimpin Indonesia? Tidak. Ada batasannya. Saya mengerti itu, Bu. Tadi itu saya singgung itu sebagai analogi aja untuk membedakan kemanusiaan dan jabatan. Ya. Gimana itu pakai otak? Tunggu. Kalau guru menjelaskan, murid-murid mendengarkan. Ada poinnya, jelas. Ini kalau guru menjelaskan, murid-murid mendengarkan. Murid bicara juga. Sabar. Ada ayat Alkitab bahwa kata kunci. Sabar, Jijis. Ada tidak ayat Alkitab? Sabar. Kalau tidak sabar nanti kau digantikan dengan Kunarion yang lain. Dengarkan. Panik. Anda jangan berkisah. Panik. Saya satu loh di sini yang bicara. Ustadz Alif masih Makanya diam. jangan. Betul, saya masih diam. Anda adalah. Nah, ini diam dulu. Lanjut ke Dari tadi Anda tidak ada poin masalahnya. Diam. Bu minta datanya dulu, Bu. Minta dongeng aja. Itu kayak kau dongeng. Kayak kau dongeng biar kita. Jangan dongeng lah. Sabar. Murid ngomong. Kayak kau lagi Kalau di dongeng. sekolah ini apa sih kalian ini? Kalau di sekolah kayak mana kalau guru menjelaskan? Murid-murid pada Diam. murid-murid pada Diam. murid-murid pada diam. Nanti saya DO suruh keluar hormat bendera kau. Nggak boleh masuk. Yang mengatakan bahwa tidak Saya boleh. sedikit lagi. Aji, saya sedikit lagi, Jiji. Ayo, gembalaku, tenang ya. Saya sedikit lagi. Anda pakai otak kalau